Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Daik. Terima kasih yang udah gabung. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Kali ini saya mau membahas film The Good Doctor episode 7. Jika belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton videonya yang linknya ada di deskripsi. Dan sudah saya buatkan playlist. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Glassman menanyakan kabar dari Dr. Brown. Dr. Glassman sangat khawatir dengan keadaan Dr. Brown karena takut merasa bersalah akibat perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa pasien. Dr. Brown menjelaskan bahwa ia baik-baik saja dan karena ia akan menghilangkan rasa bersalah tersebut dengan bekerja dan menangani setiap pasien. Namun Dr. Glassman ingin Dr. Brown melakukan konseling duka dengan Dr. Mohan. Dr. Mohan sangat ahli dalam membantu staf rumah sakit yang mengalami tekanan seperti kasus Dr. Brown. Awalnya Dr. Brown tidak setuju dengan hal itu, namun Dr. Glassman memaksa Dr. Brown mengikuti konseling tersebut hingga Dr. Mohan mengatakan bahwa Dr. Brown baik-baik saja. Akhirnya Dr. Glassman meninggalkan Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez, Dr. Kalu, Dr. Brown, dan Dr. Murphy sedang melakukan pemeriksaan pada kakek tua yang bernama Glenn. Namun dari awal kita diperlihatkan bahwa Dr. Brown sangat tidak fokus dalam mendiagnosa pasien. Dr. Melendez menjelaskan bahwa Glenn memiliki jantung yang hampir tidak memompa yang disimpulkan bahwa Glenn mengalami gagal jantung stadium akhir. Sehingga jantung Glenn sudah tidak dapat diperbaiki dengan apapun caranya. Yang bisa dilakukan hanya memberikan alat pacu jantung biventrikular, namun hal itu tidak menyembuhkan, hanya saja di sisa hidup Glenn menjadi lebih baik. Lalu tiba-tiba detak jantung dari Glenn menurun. Jika menurun lagi, maka pasien akan mati. Lalu Dr. Melendez menyuruh Dr. Brown untuk mengiris leher Glenn untuk mempersiapkan pemasangan alat pacu jantung sementara sampai alat pacu biventrikular dipesan. Dr. Murphy disuruh untuk menghubungi bagian lab agar memesan alat pacu jantung biventrikular. Namun saat Dr. Brown ingin mengiris leher Glenn, terlihat Dr. Brown sangat gelisah. Dengan hati gelisah, akhirnya Dr. Brown dapat melakukan perintah dari Dr. Melendez. Lalu kita diperlihatkan Murphy ingin memesan alat pacu biventrikular, namun ia melihat seorang pasien yang tidak bisa tenang. Lalu Dr. Murphy mengatakan bahwa mereka yang ada di sana menakuti pasien tersebut yang bernama Liam. Orang di sana mengatakan bahwa orang tersebut gila sehingga harus dipegang secara kuat-kuat. Namun Dr. Murphy membantah hal itu karena ia menyimpulkan bahwa anak itu menderita autis dan merasa terganggu jika disentuh. Benar saja, saat dilepas pegangan dari Liam, Liam langsung terlihat sangat tenang. Lalu Dr. Murphy menjahit luka kepala Liam yang terluka karena jatuh dari bus saat hendak turun. Liam juga ternyata mengetahui bahwa Dr. Murphy menderita autis. Lalu tiba-tiba datanglah orang tua dari Liam. Orang tua Liam yang melihat anaknya telah sembuh meminta untuk membawa anaknya pulang dan juga anaknya sangat terganggu dengan cahaya lampu yang terlalu terang. Namun dicegah oleh Dr. Murphy karena Liam menderita penyakit kuning dan otot perut Liam yang sakit jika disentuh hingga Liam tidak boleh pulang. Lalu kita diperlihatkan Glenn terbangun dengan alat pacu sementara yang telah terpasang dan menunggu untuk alat pacu biventrikular datang. Dr. Kalu menjelaskan semua yang terjadi pada Glenn dan akhirnya meninggalkan Glenn untuk beristirahat. Namun saat Dr. Kalu kembali untuk pemeriksaan, ternyata Glenn sudah tidak ada di ruangannya. Lalu Dr. Kalu mengecek CCTV dan tidak menemukannya. Penjaga CCTV mengatakan ada satu tempat yang tidak ada CCTV, yaitu pada lift barang dan juga basement. Lalu Dr. Kalu mengecek tempat tersebut dan menemukan Glenn di basement rumah sakit. Dr. Kalu mencoba menolong Glenn dan ingin membawanya ke ruangan untuk memasang alat pacu yang baru. Namun ditolak oleh Glenn dan menginginkan mengakhiri hidupnya. Glenn mengetahui bahwa alat pacu biventrikular itu hanya membuatnya lebih baik saja, tapi sebenarnya dirinya sudah tidak dapat sembuh lagi. Lalu Glenn juga menceritakan bahwa ia kini hidup sendiri sehingga tidak ada gunanya untuk ia hidup. Dr. Kalu mencoba membujuk Glenn untuk pulang agar bisa dipasang alat pacu baru. Namun Glenn tetap bersikeras tidak mau dan ingin tetap tinggal di basement dan menyuruh Dr. Kalu meninggalkannya. Dr. Kalu memutuskan menemani Glenn dan menceritakan kisah hidupnya. Dr. Kalu menceritakan bahwa dirinya dibesarkan oleh pembantu rumah tangga yang dapat disimpulkan bahwa Dr. Kalu berasal dari keluarga kaya. Saat Dr. Kalu umur 18 tahun, dirinya pulang dari sekolah dan menuju rumahnya.
Namun di rumahnya sudah tidak ada orang yang dikenal melainkan hanya orang asing. Ternyata rumah itu telah dijual ke orang tersebut dan orang tua Dr. Kalu pergi meninggalkan Dr. Kalu. Dr. Kalu beranggapan bahwa orang tuanya telah muak memiliki anak seperti dirinya. Lalu di usianya baru 18 tahun ia tidak memiliki uang sehingga ia harus melakukan 3 pekerjaan sekaligus dan melakukan pinjaman. Mendengar kisah hidup Dr. Kalu yang menyedihkan, akhirnya Glenn mau dibawa ke ruangannya untuk diperiksa. Lalu di ruangan Dr. Kalu menyampaikan bahwa alat pacu jantung biventrikular sudah tiba di rumah sakit dan sedang diproses agar bisa digunakan. Dr. Kalu meminta izin mengambil alat pacu biventrikular, namun saat Dr. Kalu kembali dengan alat pacu tersebut ternyata Glenn kembali pergi dari ruangannya. Namun kini ia terlihat oleh CCTV dan menuju atap rumah sakit. Lalu Dr. Kalu pergi ke tempat Glenn berada. Di sana ia melihat Glenn yang sedang duduk di pinggir atap gedung. Dr. Kalu kembali mengajak agar mau pergi ke ruangan untuk dipasang alat pacu jantung. Namun Glenn menolak dan ingin melompat dari atas gedung saat tenaganya kembali. Glenn sangat ingin bunuh diri dan mengatakan bahwa Dr. Kalu tidak dapat membantu dirinya. Namun Dr. Kalu dengan tegas mengatakan jika dirinya dapat membantu Glenn untuk mengakhiri hidupnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu telah memasangkan alat bantu biventrikular pada Glenn. Sambil ditemani Dr. Kalu, Glenn mematikan alat pacu itu dan perlahan jantung dari Glenn melemah. Dr. Kalu yang mengetahui bahwa Glenn kesakitan menjemput ajalnya memberikan morfin agar sakit dirasakan oleh Glenn berkurang. Akhirnya Glenn menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy menjelaskan kepada Dr. Melendez bahwa Liam memiliki bilirubin dan enzim hati yang sangat tinggi. Namun untuk lebih memastikan penyakit yang diderita oleh Liam, Dr. Melendez menyuruh agar Dr. Murphy melakukan ERCP pada Liam. Lalu Dr. Murphy menemui Dr. Brown dan meminta Dr. Brown membantunya melakukan ERCP. Dr. Brown merasa bingung karena seharusnya Dr. Murphy bisa melakukan ERCP sendiri. Dr. Murphy meminta bantuan kepada Dr. Brown karena Dr. Murphy merasa bahwa Dr. Brown sangat baik menangani pasien penderita autis seperti dirinya sendiri. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Murphy sedang melakukan ERCP pada Liam. Saat pemasangan ERCP, Liam terlihat sangat tidak tenang sambil menyebutkan detail dari rumah sakit itu. Dr. Murphy menyadari jika Liam sedang menghitung jumlah lampu, jendela, dan gagang pintu yang ia temui. Lalu akhirnya Dr. Brown melakukan ERCP pada perut Liam. Hasil ERCP itu terlihat bahwa ada banyak luka pada saluran empedu sehingga kamera ERCP tidak bisa masuk lagi lebih dalam karena akan menambah luka pada saluran empedu tersebut. Lalu Dr. Murphy dan Dr. Brown mengatakan kepada Dr. Melendez bahwa Liam tidak dapat dilakukan ERCP karena luka pada saluran empedu. Dr. Melendez menyuruh mereka melakukan MRI pada Liam untuk memastikan penyakit Liam. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Murphy sedang melakukan MRI pada Liam. Namun Liam tidak mau tenang sehingga susah mendapatkan hasil MRI. Dr. Murphy mencoba untuk berbicara dengan Liam dengan menyebutkan setiap langkah yang ada pada rumah sakit tersebut. Dan ternyata hal itu berhasil dan membuat Liam tenang dan Dr. Brown langsung melakukan MRI. Namun saat MRI ingin selesai, tiba-tiba saja Liam kembali gelisah dan membenturkan kepalanya. Akhirnya MRI dihentikan sebelum mendapatkan hasilnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown mencoba memeriksa keadaan Liam, namun Liam tidak dapat tenang dan mengatakan ia tidak bisa melakukan apapun. Lalu Dr. Murphy menjelaskan bahwa ia juga pernah melakukan kesalahan dan dapat menemukan jalan keluar sendiri. Dr. Murphy terus menjelaskan bahwa kesalahan itu bagus dan Liam harus membuat kesalahan lagi agar tahu sesuatu yang benar. Dr. Murphy juga mengatakan bahwa Liam sama dengan dirinya. Mendengar penjelasan Dr. Murphy, Liam menjadi tenang. Tanpa sengaja, Dr. Murphy melihat mata dari Liam yang merah yang berarti uveitis, yaitu peradangan lapisan tengah mata. Lalu Dr. Murphy menanyakan apakah Liam meminum vitamin atau suplemen herbal kepada orang tuanya. Orang tua Liam mengatakan bahwa Liam mengkonsumsi akar kava. Mendengar hal itu, akhirnya Murphy dapat memastikan penyakit dari Liam. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez menjelaskan penyakit yang diderita oleh Liam atas petunjuk dari Dr. Murphy. Mata merah pada Liam karena disebabkan imun yang bergejolak sehingga menimbulkan luka pada saluran empedu. Sehingga Dr. Melendez menyarankan dilakukan operasi dengan mengangkat bagian luka pada saluran empedu Liam. Namun orang tua Liam tidak ingin jika Murphy ikut dalam operasi anaknya tersebut karena Dr. Murphy penderita autis. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez curhat kepada Dr. Glassman karena orang tua Liam yang tidak mau Dr. Murphy ikut dalam operasi. Dr. Melendez membela jika Dr. Murphy yang autis mampu melakukan operasi. Dr. Glassman sedikit mengejek dengan mengatakan bahwa orang tua Liam sangat tidak masuk akal dan Dr. Melendez tentu setuju dengan orang tua Liam. Dr. Melendez hanya bisa terdiam.
Lalu Dr. Glassman menjelaskan bahwa jika Dr. Melendez setuju dengan pendapat orang tua Liam, maka selamatkan anak itu tanpa Dr. Murphy. Namun jika Dr. Melendez tidak setuju dengan orang tua Liam, maka Dr. Melendez harus mengatakan kepada orang tua Liam bahwa Dr. Melendez tidak akan melakukan operasi tanpa Dr. Murphy dan biarkan orang tua Liam menemukan rumah sakit lain. Dr. Glassman pun meninggalkan Dr. Melendez. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez mengatakan semuanya yang dikatakan oleh Dr. Glassman kepada orang tua Liam. Namun orang tua Liam tetap tidak setuju dan mengatakan bahwa Dr. Murphy bisa saja mengamuk saat di ruang operasi seperti anaknya. Dr. Melendez mengatakan bahwa orang tua Liam lebih mengenal Liam sedangkan dirinya lebih mengenal Murphy. Dr. Melendez juga menjelaskan bahwa ia pernah menentang kehadiran Dr. Murphy di rumah sakit ini dan mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak ia dapatkan. Namun kali ini Dr. Melendez sangat mempercayai Dr. Murphy. Dr. Melendez pun telah menelpon rumah sakit lain jika orang tua Liam tetap tidak mau jika Dr. Murphy ikut dalam operasi. Akhirnya orang tua Liam berniat membawa Liam ke rumah sakit tersebut. Namun tiba-tiba Liam mengatakan bahwa ia ingin jika Dr. Murphy lah yang melakukan operasi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Melendez dan Dr. Brown sedang melakukan operasi pada perut Liam. Namun kali ini dengan sangat percaya Dr. Melendez memberikan kewenangan pengoperasian tersebut kepada Dr. Murphy. Akhirnya proses pengoperasian berjalan lancar. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Melendez menemui orang tua Liam dan mengatakan bahwa operasi telah selesai dan semua berjalan lancar. Orang tua Liam sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown menemui Dr. Mohan untuk melakukan konseling. Dr. Mohan mencoba menggali informasi kepada Dr. Brown agar mau jujur dengan perasaan kegelisahannya tersebut. Namun Dr. Brown telah berbohong dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja, sehingga Dr. Mohan menyimpulkan bahwa Dr. Brown tidak memerlukan pemulihan atas kegelisahannya tersebut. Akan tetapi Dr. Mohan berpesan jika Dr. Brown benar-benar menyembunyikan perasaan gelisah karena telah melakukan kesalahan dan membuat nyawa orang melayang, maka ia sebaiknya mencari orang untuk mengungkapkannya agar kegelisahannya hilang dan tidak menghancurkan karirnya sebagai dokter ahli bedah. Mendengar hal itu, Dr. Brown hanya bisa terdiam. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Dr. Brown bertemu dengan Dr. Kalu. Dr. Kalu dengan sangat sedih menceritakan bahwa ia telah kehilangan pasien karena pasien tersebut tidak mau untuk hidup lagi dan membantunya untuk mati. Lalu Dr. Brown juga menceritakan bahwa ia juga kehilangan seorang pasien. Akhirnya Dr. Brown menceritakan semua kegelisahannya kepada Dr. Kalu sesuai arahan dari Dr. Mohan. Sedangkan Liam kini sudah mulai berani dan tidak terganggu lagi dengan cahaya lampu. Dr. Murphy seperti panutan untuk Liam, dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!